saat ini diwakili oleh Wakil Kepala Bapak. Kemudian kepada Bapak Ibu Dewan Guru sekalian yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan pemaparan, yaitu diseminasi mengenai budaya positif di sekolah. Jadi kegiatan ini adalah rangkaian kegiatan dari calon guru penggerak yang memang tugasnya salah satunya adalah memberikan pengimbasan berupa diseminasi, yaitu mengenai materi budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu semua sudah pernah mendapatkan materi ini di PMM ya, dan juga saya juga pernah melakukan diseminasi. Jadi mungkin nanti pembawaannya akan berbeda. Bisa saja waktu yang pernah saya sampaikan itu juga masih ada kekurangan dan tidak lengkap. Nanti kita akan menyaksikan ya. Kita akan mendapatkan materi ini kembali. Ini juga untuk penyegaran kita, karena kalau tidak diulang-ulang kita kadang-kadang suka ada lupanya. Dan ini menurut saya materi ini sangat bagus sekali, jadi penting untuk kita semua. Bapak Ibu, marilah kita buka kegiatan ini dengan membacakan basmalah. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan untuk berdiri. Dipersilakan untuk duduk kembali. Berikutnya untuk acara selanjutnya adalah sambutan Kepala SMA di 96 Jakarta yang akan diwakili oleh Wakil Bidang Akademik, yaitu Bapak Muhammad Rusdi MN. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi amma ba'du. Yang terhormat Bapak Sunarman MPD yang hari ini memang tidak kurang sehat, jadi ya Allah
Beliau sudah mengetahui kegiatan ini, tapi titip salam pada teman-teman semua, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Yang saya hormati calon-calon guru penggerak, Ibu Nur Evi, Ibu Adijah, dan Pak Bahtiar. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu guru yang selalu begitu antusias, begitu semangat setiap ada kegiatan apapun. Mau kegiatan rapat pagi datang, kegiatan rapat siang datang, kalau belum dia seminar pun datang. Itulah mengingatkan. Jadi nggak perlu khawatir Bapak Ibu kalau bikin kegiatan, insya Allah selalu siap sedia. Apalagi hari ini ada snacknya, alhamdulillah ya. Bapak Ibu, saya rasa saya tidak berpanjang kalimat lagi karena kegiatan kita cukup padat hari ini. Intinya saya hanya sedikit mengulas salah satu tujuan diseminasi adalah sebetulnya bagaimana ini program bisa berpartisipasi banyak guru-gurunya itu. Artinya mengimbas ini akhirnya mungkin ya mudah-mudahan ke depan nggak cuma angkatan 10, 11, 12, 13 ada yang tidak berubah. Diharapkan dengan adanya diseminasi ini kedepannya banyak guru 96 yang terlibat, yang mengambil peran partisipasi aktif dalam kegiatan mereka belajar dan mereka mengajar. Selamat datang Pak Heri. Jadi sekali lagi selamat mengikuti diseminasi. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat buat kita semua dan mudah-mudahan juga sukses untuk kedepannya para calon CGP. Mudah-mudahan lancar sampai akhir sehingga ke depan SMA 96 bukan lagi 1, 2, 3 tapi mungkin ya boleh dikatakan lebih dari 10 calon guru penggeraknya. Itu saja pesan dari kepala sekolah yang saya wakili. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa selesai tuntas sampai tepat waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rusdi. Baik Bapak dan Ibu semua, untuk lebih memperlancar acara kita, marilah kita awali kegiatan diseminasi ini dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Syukron. Kepada Bapak Syukron disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati kepala sekolah yang diwakilkan oleh Bapak Rusdi, yaitu sebagai wakil bidang kurikulum, para calon CGP, itu diseminasi budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan saya akan ikut serta nanti. Baiklah, untuk mengawali acara ini marilah kita berdoa semoga acara ini berjalan lancar dan mudah-mudahan ketiga teman kita ini akan sukses sampai akhir nanti. Ila hadrati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu semuanya, kita langsung saja pada kegiatan inti kita, yaitu pemaparan mengenai penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh ketiga pemateri kita, yaitu Bapak Bahtiar SPD, Ibu Aziza Huda Wijayanti SPD, dan Ibu Nur Evi Maisuri SPD. Kami diserahkan kepada para CGP untuk memberikan punya makan roti buah. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya.
tua saya semua di sini. Ya, senior juga, mohon maaf, bukannya nanti kami menggurui, bukan, tapi kami hanya sharing-sharing atas mungkin materi yang sudah kami dapatkan dalam pendidikan calon guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang kami dapat sampaikan dapat berimbas, terutama bagi pembelajar kita, dan juga tujuannya adalah untuk pembelajaran sebaiknya kepada peserta didik. Bapak Ibu, di Jamin Rawan ini sebelum saya memaparkan materi, kita coba buat games dulu ya Bapak Ibu, supaya kita nggak ngantuk ya di jam. Kalau nanti saya bilang tepuk satu, bisa ya tepuk satu, biasalah tepuk satu. Kita coba tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Nah, kita kalau tepuk tiga bentuk segitiga ya, bentuk segitiga. Kalau tepuk keempat 2 kali. Jadi, nah, kalau tepuk 5 2 1. Tengah satu ya. Kita coba ya Bapak Ibu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, oke ya. Sekarang saya pengen coba cek konsentrasinya Bapak Ibu. Kalau nanti clue-nya, kalau belum ada kata-kata CGP, CGP jangan diikuti ya. Kalau ada CGP-nya diikuti. Contoh, mohon maaf. Kalau saya mulai CGP tepuk 1, nah berarti tepuk 1. Kalau nggak ada CGP-nya jangan ya. Kalau nggak ada CGP-nya jangan tepuk ya. Kita coba ya. CGP tepuk 1, CGP tepuk 2, tepuk 1. Nah, belum konsentrasi nih, masih ngantuk nih. Kita coba ya, kita coba. Kita bikin 2 game saja, satu tepuk, yang kedua nanti kita coba game kelipatan itu mas. Ya, kita coba sekali lagi Bapak Ibu. Tepuk 1. Nah, baru mulai udah tepuk lagi. Kalau nggak ada CGB-nya jangan. Ya, ingat dulu. Kalau nggak ada CGB-nya jangan tepuk. Oke, kita coba. CGB tepuk 2, CGB tepuk 3, CGB tepuk 1, tepuk 2. Nah, jawab dulu. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Yang masih secara keseluruhan 80% konsentrasi. Nah, sekarang kita coba ice breaking atau game yang kedua. Bisa berhitung semua ya Bapak Ibu ya. Bisa ya, bisa lah pasti. Coba, mohon maaf Mbak, hitung 1, agak kencang ya. 3, 5, 6, ya, dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Dan pola hitungannya kita mulai dari kanan ke kiri ya. Nah, nanti kita coba menghitung kelipatan 3. Nanti kalau ada budaya positif, yes, kelipatan 3, 3, 6, 9. Nah, nanti kalau ada yang berhitung di setiap kelipatan 3 ganti budaya positif, yes, sambil tepuk. Bisa ya? Kita coba ya. 1, 2, mulai. Nah, jangan tepuk dulu. Kelihatan TK mau olahraga mau begitu, yang penting action dulu. Ya, budaya positif, yes, baru tepuk. Budaya positif, yes, tepuk. Ya. Oke, lanjut Dewi. 5. Budaya positif, yes. Belum. Lagi makan lagi. Oke, gitu ya Bapak Ibu Pak. Kita ajak nih, kita mulai ya. Oke, siap, semuanya siap ya. Kita ajak. Tapi nanti hitungannya dari kanan ke kiri ya. Oke, siap-siap. Yang saya tunjuk berarti mulai. Ya, mulai dari angka. Nanti kalau semuanya bisa, saya udah siapin hadiah nih. Ini ada siapin hadiah. Ya. Kalau berhasil semua tapi kalau enggak saya tarik lagi. Ya Bapak Ibu yang konsentrasi ya. Oke, kita coba ya. Setiap kelipatan 3 ya. Budaya positif. Siap. Berhitung 1, 2, 1, 2, 1. Budaya positif ya. Nah,
Satu ya, kita coba ya. Langsung berikutnya seperti ini aja langsung ya. Oke, nanti kalau sampai ujung balik lagi ke depan sampai habis ya. Sampai semuanya. Oke, satu gagal ya. Oke, siap, berhitung. Ibu. Nah, ke sini dulu. Ya. Berhitungnya di sini ya. Nah, gitu. Urutannya Bu Fauzia yang nggak konten. Oke, siap. Satu dua. Iya, satu lagi. Lanjut. Kalau ada 3 lanjut. Oke ya. Lanjut. Hitungannya kalau berhasil lanjut aja. Jangan ulang dari 1 lagi. Oke, siap. Satu lagi. Ya, kita coba. Ayo nih, hadiahnya udah ganti siapa nih? 1 2. Ya, oke, tepuk tangan semuanya ya. Oke. Mau kalah menang tetap saya bagikan buat Bapak Ibu ya, kalau silakan. Ya. Baik Bapak Ibu, tadi itu game sebentar, kita lanjut langsung ke materi, yaitu pembelajaran disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum merdeka yang sedang kita laksanakan. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini adalah nilai-nilainya. Ya, nanti akan saya jelaskan yaitu 2.1 dan 2.2. Sedangkan untuk 2.3, 2.4 nanti 2 Aziza dan 2.5, 2.6 adalah Ibu Evi. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, dengan kurikulum merdeka ini paradigma pembelajaran sudah berubah nih Bapak Ibu. Ya, dalam membangun budaya positif sekolah kita dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ini tugas kita Bapak Ibu, bagaimana menciptakan pembelajaran yang positif sehingga nilai-nilai yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab bisa didapati oleh peserta didik kita Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini ada lanjut aja loh. Ya, perubahan paradigma, teori kontrol, teori ilusi kontrol. Ibu ilusi guru mengontrol murid bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Nah, ini mungkin nanti akan dijelaskan di teori kontrol. Bapak Ibu nanti akan kita tayangkan juga slide videonya. Ini membuat refleksi. Sepertinya kita sudah menerapkan Bapak Ibu, ternyata apa yang kita terapkan itu kurang tepat ya. Mungkin dalam yang kita terapkan misalnya pemberian hukuman ya, misalnya pemberian hukuman yang tidak relevan. Contoh, ketika ada siswa kita yang terlambat, kita suruh hormat atau kita suruh lari keliling lapangan. Nah, itu kan sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kenapa dia terlambat kan, seperti itu Bapak Ibu. Ya, misalnya dalam pembelajaran PJOK dia terlambat ganti baju, kemudian ketika saya sudah membariskan anak, nah dia terlambat ya, mungkin itu kalau saya berikan silakan untuk pemanasan, nah itu masih ada relevansinya seperti itu Bapak Ibu. Baik, lanjut. Ini ada stimulus. Lanjut saja. Nah, apa makna disiplin positif? Makna-maknanya yaitu bahasa Latin disiplina yang artinya belajar Bapak Ibu. Jadi makna asal ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia Bapak Ibu. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan ya. Di sini ada beriman ya, tentunya yang sudah kita laksanakan ya, pembelajaran mungkin ada budaya kita, ada budaya sholat Jumat, kemudian ada kegiatan tadarus, berdoa bersama mungkin yang paling sederhana di kelas seperti itu Bapak Ibu, itu adalah menumbuhkan rasa beriman atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mandiri Bapak Ibu mungkin ini sudah Bapak Ibu laksanakan kepada peserta didik ya, apalagi kita mengajar di jenjang SMA yang pastinya ini menuntut kemandirian para peserta didik kita Bapak Ibu. 3, bernalar kritis juga ini sudah mungkin sudah kita laksanakan Bapak Ibu.
dengan proyek-proyek, mungkin dengan tugas dari kelas, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Berkebinekaan global, ya, sama, kemudian bergotong royong, kreatif. Nah ini sepertinya nilai-nilai ini sudah kita terapkan Bapak Ibu. Mungkin akan kita eksplor saja kegiatan-kegiatan yang akan menambah nilai-nilai ini Bapak Ibu. Seperti itu. Ya lanjut. Pembelajaran teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Lanjut. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini berasal dari motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, untuk menghargai diri sendiri Bapak Ibu. Nah ini ada tiga macam. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya kita datang ke sekolah terlambat. Supaya kita tidak terlambat, kita punya nilai yaitu supaya tidak dihukum atau kita tidak ditegur oleh pimpinan kalau kita sebagai guru seperti Bapak Ibu. Kemudian untuk kenapa kita akan terlambat, yaitu untuk supaya mendapatkan imbalan penghargaan yang mungkin supaya kita dinilai baik atau kita mendapatkan predikat guru baik atau guru teladan, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Atau yang ketiga adalah menjadi tanggung jawab kita atau menghargai diri sendiri, ya, itu menjadi tanggung jawab kita. Kenapa? Supaya kita tidak terlambat ke sekolah, kita hadir tepat waktu seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya kita harus memiliki kemapanan buat diri kita sendiri Bapak Ibu. Nah ini ternyata didukung oleh penghargaan. Nah ternyata Bapak Ibu setelah kita pelajari, ternyata award atau penghargaan itu juga ada sisi yang bukan ada sisi yang mungkin kurang tepat, ya. Seperti itu Bapak, kita juga ternyata seperti misalnya kita memberikan hadiah, ya mungkin tadi salah satunya saya seperti itu tadi membuat game supaya mendapatkan award, nah, seperti itu. Jadi motivasinya adalah karena hadiah seperti itu Bapak Ibu, bukan karena memang harus bisa kayak gitu atau mengharapkan sesuatu lah seperti itu. Ya di sini ada penghargaan menurunkan kualitas, kemudian penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik Bapak Ibu. Lanjut. Nah, di sini ada hukuman dan konsekuensi yang tadi saya coba sebutkan di awal. Hukuman ialah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Misal, ya tadi kita memberikan hukuman kepada siswa yang terlambat seperti itu Bapak Ibu, dengan memberikan contoh, memberikan suruh push up 10 kali, misalnya kayak gitu. Nah itu hukuman Bapak Ibu. Kalau konsekuensi, misalnya dia tidak membawa buku pelajaran, ya konsekuensinya adalah apa ya? Artinya dia menanggung resiko. Jadi tugasnya mungkin tidak diterima oleh Bapak Ibu karena dia tidak membawa tugas yang diberikan. Selanjutnya, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Nah ini Bapak Ibu, jadi ternyata hukuman yang kita berikan itu bisa berdampak Bapak Ibu. Dampaknya itu bisa dalam jangka waktu yang lama. Jadi bukan hanya sebentar, ya. Dia akan teringat Bapak Ibu, ya. Pengalaman saya mungkin, ya, sampai sekarang itu saya masih ingat, ya, guru SD saya yang pernah mukul, ya, itu, ya. Artinya di situ jadi kita akan teringat sosok guru yang galak itu akan sampai sekarang pun masih teringat. Mungkin Bapak Ibu juga masih mengingat, ya, dulu Bapak Ibu guru yang seperti apa, jadi teringatnya mungkin seperti itu Bapak. Jadi teringatnya adalah negatif seperti itu Bapak Ibu. Lanjut, anak membenci kedisiplinan, yang konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, untuk konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Untuk hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar mematuhi peraturan. Untuk hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Untuk konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi untuk sementara Bapak Ibu. Ya, jadi sementara. Baik, selanjutnya. Apa itu restitusi? Nah ini saya juga baru belajar Bapak Ibu, ternyata restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang menstabilkan kondisi baru, stabilitas, identitas, baru yang ketiga, menyampaikan keyakinan apakah akan ada perubahan setelah mereka melakukan sebuah kesalahan, Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Ya, ini adalah 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran. Kita memberikan tawaran, ya bukan paksaan, ya. Mau nggak? Misalnya kita ambil contoh, Rizky, mau nggak besok terlambat lagi kayak gitu? Jangan. Rizky, besok juga terlambat lagi nih, nggak kayak gitu. Jadi, ayo Rizky berubah, ya. Besok yakin nggak kamu tidak akan terlambat lagi seperti itu. Jadi kita tawarkan, Bapak Ibu. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baik, lanjut. Nah, alhamdulillah tugas saya sudah selesai, Bapak Ibu. Kita lihat lagi ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu saja. Sekali lagi kita kasih aplaus mungkin buat Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah saya paparkan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Silakan untuk dicicipi makanannya. Ya baik, selanjutnya saya serahkan mic ini kepada calon guru penggerak berikutnya, Ibu Aziza. Kegiatan 2.2 di mana Pak Basiar sudah mengungkapkan sebuah budaya positif. Budaya positif ini sudah kita lakukan Bapak Ibu, seperti salaman di depan, terus kemudian tidak boleh merokok, lalu pakai seragam yang benar, terus kemudian atribut itu sebenarnya budaya-budaya positif yang sudah dilakukan di SMA Negeri 96, ya. Dan itu terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana menurut Ki Hajar Dewantara tujuan pendidikan adalah mendidik atau menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Anak dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, karena dasarnya sudah punya lingkungan mereka ya Bapak Ibu ya. Dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Nah, kalau dulu kita selalu beranggapan, pendidik itu beranggapan bahwa anak didik itu sebagai kertas kosong. Tapi sekarang karena paradigma baru dalam pembelajaran, kita tidak lagi menganggap anak itu kertas kosong, tapi karena dia sudah punya bapak ibu, dia sudah punya lingkungan hidup, dia lahir di mana, lalu sekolah dari SD, SMP, maka kertas itu sebenarnya sudah punya ukiran-ukiran sendiri yang harus kita bentuk tujuannya lagi, seperti itu. Itu yang ada dalam pendidikan guru penggerak saat ini, merubah paradigma kita dari tadinya kertas kosong ini kita siap-siap tulis-tulis, dan sekarang enggak. Tulisan itu kita perbaiki bagaimana menuju profil pelajar Pancasila. Nah, seperti apa profil pelajar Pancasila yang akan kita hadapi? Bu Evi bisa ke baik. Pada poin saya 2.3 yaitu keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, apa sih keyakinan kelas? Sebenarnya kita sudah semua kok membuat. Kita sudah punya poin-poin atau trik-trik sendiri dalam mengajar. Hanya pada kurikulum Merdeka ini, khususnya di pendidikan guru penggerak, kita diberikan sedikit ilustrasi bahwa sebelum kita mengajar, sebelum kita mengenal tahu lebih jauh kita mau ngapain, kita lebih baik mengenal anak dulu. Dari apanya? Kita ada tes diagnostik. Kita sebagai ada fungsi kita sebagai pendidik, sebagai apa? Sebagai wali kelas,
sebagai guru mata pelajaran, sebagai guru BK, sebagai guru olahraga. Nah, sebanyak itu banyak stakeholder yang ingin membentuk anak tersebut atau murid tersebut. Maka pada modul saya di sini, kenapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Sekolah punya peraturan nih, dilarang merokok gitu ya, dilarang merokok. Nanti tadi kata Pak Bahtiar ada konsekuensinya, yaitu sebuah hukuman kalau dia merokok, dipanggil, dibikin SP, ya, dikasih wejangan sama guru BP dan sebagainya. Ya, kalau dia melanggar aturan lagi, oh iya, pada saat COVID-19 aturannya adalah memakai masker, sering cuci tangan, gitu ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Tujuannya apa? Untuk keselamatan dan kesehatan. Itu aturan pada saat COVID-19. Sekarang harus pakai masker, boleh atau nggak? Boleh-boleh aja, sah-sah aja. Untuk apa? Pribadi masing-masing yang punya. Nah, seperti itu. Lalu kalau berkendara harus pakai helm. Nah, itu aturan. Karena kalau nggak dipakai helm, ditangkap polisi karena aturan di jalan seperti itu. Lebih dalam lagi, untuk keselamatan, kalau jatuh palanya terbentur, minimal menghindari sedikit celaka. Nah, itu adalah teori yang ada pada peraturan-peraturan tersebut. Tapi kenapa ini kalau keyakinan? Nah, maka apa? Tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan? Nah, untuk itu siswa di sekolah kita kan bukan robot yang dipencet harus begini begitu. Maka siswa nanti pada 2.4 saya ada 5 kebutuhan dasar manusia, mau ngapain? Maka dari itu kita buat keyakinan kelas. Terus mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Dan yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif. Oke, baik. Berikutnya Bu Evi, kita jawab ketiga ini melalui slide-slide berikutnya. Dan Bapak Ibu izin saya pada modul ini nanti saya di sini bukan aku punya Bu Evi nggak ada atau punya Pak Bahtiar nggak ada, tapi saya memaparkan apa yang sudah saya lakukan, baik itu selaku wali kelas maupun selaku guru mata pelajaran. Keyakinan kelas, syarat membuat atau membentuk keyakinan kelas di sekolah atau di kelas itu sangatlah sekarang ini dipaparkannya sangat enak Bapak Ibu. Saya alhamdulillah terima kasih kemarin Pak Puji, Bu Sumiati, Pak Masrur, senior saya, Pak Heri ya, yang ngajak saya untuk bisa membuat visi misi sekolah SMA Negeri 96. Justru dari situ akhirnya saya iya ya gitu, luar biasa nih senior kita punya pemikiran yang luar biasa. Saya aja nggak nyampe saat itu untuk membentuk kata menjadi mewujudkan peserta didik yang unggul dengan dengan mengaplikasi profil pelajar Pancasila. Itu saya diarahkan poin per poin oleh Pak Masrur, Busung dan sebagainya. Nah, sekarang ini di pendidikan ini, saya baru tahu detailnya. Kenapa ya waktu itu saya tidak mengarahkan ke situ. Padahal Bapak Ibu, keyakinan kelas atau sekolah itu bisa kita wujudkan. Yang pertama, bagaimana kita membentuknya? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, biasanya disiplin gitu ya. Terus kemudian datang tepat waktu, itu kan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kita lihatlah Bapak Ibu ya, input kita seperti apa. Kita yakini dulu peserta didik, 1, zonasi, 2, motivasi belajarnya kurang, terus IQ-nya juga tidak terlalu yang
Wah, maka mungkin dari situ kita bisa melihat bagaimana siswa harus kita berikan penerapan untuk menerapkan budaya positif. Berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat atau curhat. Terus yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke. Berikutnya. Nah, ini di slide ini saya mengikuti Gosen tahun 1998, yaitu suatu keyakinan akan lebih termotivasi, memotivasi seorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian aturan. Aturan pakai baju seragam gitu. Kan gitu ya? Aturan menggunakan seragam Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Begitu. Tapi tidak dilihat lagi tuh anak-anak, kita hanya sekedar oh iya, dari tim manajemen yang bakal lihat, hanya wali kelas saja yang lihat. Tapi kalau dia yang sudah sadar, saya yakin Senin sampai Jumat dia akan menerapkan itu. Baik Bu Evi. Berikutnya, nah, tolak ukur apa dalam keberhasilan keyakinan kelas? Satu, terbentuknya kesepakatan dan keyakinan. Kedua, murid menerapkan kesepakatan kelas secara konsisten. Dan tiga, menguatkan karakter profil pelajar Pancasila. Baik, di slide berikutnya, ini adalah tolak ukur keberhasilan anak. Saya sebagai wali kelas, saya merasa sedikit sudah lebih berhasil menerapkan apa yang menjadi keyakinan kelas kami. Ya, oke, slide berikutnya. Nah, ini adalah keyakinan yang ada di kelas 10B. Di awal semester, mereka pertama mengadakan yang namanya MPLS. Di MPLS tersebut, saya kebetulan juga ada untuk bisa hadir. Nah, maka saya mencoba melihat satu persatu siswa. Dari mana sekolahnya, seperti apa karakternya. Lalu kemudian waktu itu kita belum berkolaborasi dengan orang tua. Maka di situ di MPLS itu saya mencoba saja. Oh ya, kebetulan sudah, alhamdulillah Pak Rusudi sudah mencantumkan lebih awal kelas 10B gitu. Wali kelas 10B, dengan PD-nya saya nyamperin. Nah, kesepakatan ini saya ambil pada waktu itu di akhir bulan Juli. Pada waktu itu saya belum dapat teori ini. Kami belum mulai belajar ya Bu Evi ya. Tapi saya terima kasih sama Bu Siti Nuraini karena saya diizinkan waktu itu mendampingi dia terus. Saya ngintip-ngintip apaan sih keyakinan kelas gitu. Nah, keyakinan kelas, kenapa keyakinan kelas? Yakin anak-anak dapat melaksanakan apa yang sudah disepakati oleh anak tersebut. Maka seperti poin 1 sampai 11 itu mereka semua yang bikin. Itu mereka semua yang buat. Kita hanya mengarahkan sebagai wali kelas. Nomor 1 misalkan, mengamalkan ajaran agama atau kebaikan bersama. Agama, nah saya bekerja sama Bu Sulis. Saya nanya sama Bu Sulis, gimana anak saya, siapa aja yang gak bisa ngaji. Maka saya acungkan jempol buat Bu Sulis. Beliau dengan relanya hari Kamis pulang sekolah ngasih waktu buat anak yang gak bisa ngaji. Saya terima kasih. Mudah-mudahan pahalanya diganti dengan rezeki yang banyak, lancar dan barokah semuanya. Nomor 2, tepat waktu saat masuk pada ada guru mata pelajaran di kelas. Nomor 3, tepat waktu saat masuk kelas sesuai jam pukul 6.20. Itu. Terus kemudian 4, tidak memegang HP selama pembelajaran kecuali diizinkan oleh guru mapel. Poin 4 ini sudah terbukti Bapak Ibu. Pada poin 4, siswa saya di kelas 10B saya serahkan kepada guru mata pelajaran. Dan itu sudah beberapa kali guru mata pelajaran memergoki anak ketika belajar kalau nggak diizinin pegang handphone, dan itu sudah diambil mana Pak Fajar. Berapa kali ya Pak Fajar, ada Mas Supron ya pernah ya di kelas saya. Terus Bu Wiwi juga, Bu Wiwi nggak ngambil, tapi dia kasih tahu otomatis saya akan berikan
pernyataan-pernyataan kepada anak tersebut. Terus kemudian membersihkan kelas sesuai jadwal piket, terus harus menjaga kedamaian kelas. 7, dilarang terlibat dalam geng atau perkumpulan yang mengarah pada hal negatif. Waktu itu alhamdulillah pas di-share perkumpulan Doksan Alti, dan salah satunya anak saya tidak ada. Terus meminta izin apabila hendak keluar masuk kelas, mengawali dan menyudahi dengan berdoa dan sebelum dan sudah belajar. Terus 10, melakukan refleksi mengenai proses pembelajaran minimal 1 bulan sekali. 11, dilarang berisik saat presentasi kelompok, semua memperhatikan dengan baik. Dan kesepakatan ini harus kita yang seperti tadi, bagaimana ini bisa dilakuin gitu. Ya kita wali kelas continue terus nyatronin mereka lah katanya gitu ya. Dan berikutnya Bu Evi, ini untuk keyakinan kelas di mata pelajaran tadi wali kelas. Untuk mata pelajaran gimana? Karena saya bahasa Inggris, automatically I should use in English every teaching. But how about the students of 96 senior high school? Gitu. Mem kalau nggak bisa bayar ya? Gitu. Enggak lah. Ya, they try. They would like to try to English. Mereka akan coba, terus coba. Ya, nanti dulu Bu Evi. Oke. Untuk keyakinan kelas yang saya buat, disiplin, active, using technology actively. Kita menggunakan using teknologi, saya menggunakan Google Site, menggunakan TikTok, gunakan Instagram, minimal video, WA. Di sini kebetulan ada siswa saya juga, ada siswa kelas 10. Ya, nanti bisa boleh kasih testimoni kalau punya ada. Ready for presentation atau dialog sesuai dengan waktunya. Terus collaboration itu pasti. Terus take and give. Kita kasih take and give ini pada peer teaching. Di kelas 10 misal, di kelas 10F saya punya mira yang melihat mereka sudah dengan siapa yang bergerak, siapa yang harus bertanggung jawab. Karena saya menerapkan setiap hari ada PJ kelas. Pembelajarannya siapa yang ngumpulin terlambat, tugas-tugas terlambat itu ada PJ-nya dalam satu kelas. Mereka mencatat dan melaporkan sama saya. Lalu yang tidak sesuai, maka kita berikan restitusi. Terus alhamdulillah lagi terbukti Bapak Ibu, dari rekap terlambatan siswa minim. Dan saya tahu kenapa dia terlambat. Saya tahu persis kenapa dia terlambat, dan itu langsung saya komunikasikan pada orang tua siswa. Dan ini pakai baju seragam. Yang di bawah adalah siswa yang memang dari awal sudah di masa lalu atau yang dulu-dulu kita lakuin, karena kita kan nggak ada main dulu, iya ya. Mereka itu senangnya didengerin. Dan apa sih for future? Itu. Oke, berikutnya. Nah, yang saya suka lagi adalah hasil yang tadi Bu Adel kasih. Ternyata setelah saya kondisikan atau saya selalu bilang, Pak Sukron anak saya gimana? Bu Mulyani yang paling saya sering mintain tolong, Bu Mul anakku gimana? Kebetulan di kelas 10B ada anak ABK. Oh iya ya, tadi nggak dicantumin. Gimana saya memberikan diferensiasi pada anak ABK. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu saya terima kasih karena sudah mengisi semua nilai buat anak-anak saya kelas 10B. Ya, Bapak Ibu guru, dan itu menjadi apresiasi buat saya. Ternyata selain ada juga laporan Bu yang nama ini terlambat. Itulah tantangan-tantangan saya sebagai wali kelas dan tantangan saya sebagai guru mata pelajaran. Untuk itu, tantangan tadi pasti banyak anak yang melanggar untuk menerapkan budaya positif. Nah, maka akan melanggar seperti apa, bagaimana penerapan hukumannya, bagaimana memberikan motivasinya akan dibawakan oleh Ibu Nur Evi. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya
2.4. Untuk memenuhi tadi keyakinan kelas, kita harus sadar dulu bahwa kita pada dasarnya manusia punya 5 dasar kebutuhan. Satu yaitu untuk bertahan hidup pastinya makan, minum. Maka sebagai guru juga kita harus tahu kapan kita tahu anak itu nggak makan. Ada Bu Bapak Ibu di kelas saya ada. Saya tanya kemarin, Pak sarapan nggak? Ya kalau ada Bu, saya kasih sarapan. Nah, sejak saat itu saya, oh ya, berarti kita harus gimana? Seperti itu ya. Itu. Terus kemudian berikutnya Bu Evi, kebutuhan bertahan hidup tadi butuh makan, butuh rumah, itu kita kolaborasi bersama orang tua, kita tahu mereka bagaimana. Lalu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima, seperti apa diterimanya anak-anak kita? Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Maka kebutuhan itu juga harus kita penuhi. Berikutnya yang 3, penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Seneng banget kan anak-anak Bapak Ibu dikasih reward. Bapak Ibu aja seneng tadi ada yang pilih kuaci, ada yang pilih. Nah itu, tapi apakah ini positif gitu ya kan? Pasti mereka dengan dengan pola mereka menang, mereka dapat piagam, pasti itu menjadi kebanggaan buat mereka. Nah itulah yang kita perlukan. Saya rasa di dalam kelas, kalau kelas bisa menerapkan itu semua dan mengapresiasi setiap apa yang dibuat siswa, walaupun Bapak Ibu beneran agak sedikit harus sensitif dan capek. Terus kemudian kebebasan kebutuhan akan pilihan. Mereka berhak memilih. Anak-anak kan kalau itu biasanya pengennya coba-coba tuh. Kalau kayak gini gimana, ini kayak gimana. Lagi yaitu kesenangan. Mereka butuh senang, tapi biasanya anak-anak sekarang kalau dikasih senang pengennya senang mulu ya. Gitu, tanpa lupa tanggung jawabnya. Nah dari 5 kebutuhan tadi, gimana caranya kita menerapkan keyakinan kelas yang ada supaya kita bisa menerapkan disiplin positif untuk di SMA Negeri 9. Baik Bapak Ibu, saya rasa ini bukan cuma buat kelas doang, tapi siapa tahu instansi-instansi kita bisa menerapkan itu di bawah naungan Pak Rusdi sebagai kurikulum, Pak Yayan, Bu Nuroini, terus kemudian apalagi oleh Bapak Kepala Sekolah. Saya berharap teman-teman CGP, GP juga bisa berbagi kepada Bapak Ibu yang senior juga luar biasa. Saya banyak diajarin di sini di SMA Negeri 96 sejak tahun 2015. Maka keyakinan saya adalah SMA Negeri 96 maju bersama, hebat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Ibu Evi. Hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sukarman yang mewakili Bapak Rusdi, kepada yang saya hormati para wakil mengikuti acara ini. Bapak Ibu, di sini kami atau saya sendiri terutama bukan ingin menggurui Bapak Ibu ya. Jadi kami di sini bukan lebih hebat dari Bapak Ibu. Kami di sini tidak lebih baik dari Bapak Ibu. Jadi kami di sini hanya menyampaikan amanah diseminasi yang kami ikuti pada program pendidikan guru penggerak di SMA Negeri 96 ya Bapak Ibu. Jadi kami hanya menyampaikan amanah materi yang sudah kami dapat, semoga bisa diterapkan di SMA Negeri 96 dan semoga Bapak Bu Guru juga yang sudah menerapkan lebih hebat lagi untuk mengaplikasikan. Saya mau pantun dulu ya Bapak Ibu. Pak Rusdi ke Tanah Abang beli peci. Makan bakso pakai seledri. Semoga Bapak Ibu yang hadir di sini panjang umur dan murah rezeki. Ada yang juga Bapak Ibu, saudara.
Kalau saya bilang pasukan Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu teriak siap belajar. Terus kalau saya bilang menjadi manusia merdeka, Bapak Ibu siap konsentrasi. Lalu merdeka itu adalah, Bapak Ibu sambut dengan selamat raganya, bahagia jiwanya. Bisa Bapak Ibu? Oke. Ya. Pasukan Ki Hajar Dewantara siap menjadi manusia merdeka. Siap konsentrasi. Merdeka itu adalah terima kasih buat kita semua guru-guru hebat SMA Negeri 96 Jakarta. Makan bakso pakai seledri nanti. Oke. Baik, untuk kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan dua materi ya Bapak Ibu. Pertama, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dan satu lagi adalah segitiga restitusi yang tadi Pak Bahtiar. Ya, untuk 5 posisi kontrol nih Bapak Ibu, apakah sudah ada yang tahu 5 posisi kontrol? Itu tahu loh baca. Yang pertama apa Bapak Ibu? Penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Lalu yang ketiga, teman. Yang keempat, sebagai apa? Pemantau. Yang kelima adalah manajer. Saya mau tanya nih, coba Bapak Ibu sebagai pendidik ya, sebagai guru, sebenarnya posisinya di mana? Ayo, salah satu mungkin ada yang bantu. Menyakiti dan menyindir. Menghukum itu bukan hanya bersifat fisik aja ya Bapak Ibu. Menghukum itu ada verbalnya juga yang bikin anak sakit hati, dan sakit hatinya itu kalau menghukum itu biasanya dampaknya panjang. Ya, anak merasa tersakiti seperti itu. Nih, misalnya gurunya berkata gini, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, itu seperti itu mengancam. Nah, terus kamu selalu saja salah. Nah, itu menghukum Bapak Ibu. Nah, terlambat lagi. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Seperti itu. Yang lalu murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Seperti itu muridnya. Lalu biasanya dari penghukum ini, anak itu nanti akan menjadi pemberontak. Ya, anak itu menyalahkan orang lain, dan yang paling fatalnya adalah anaknya berbohong. Ya, supaya nggak dihukum, gimana caranya dia berbohong. Itu dampaknya anak akan mengulangi kesalahannya, menjadi pendendam dan menjadi pemberontak atau agresif seperti itu. Ya, oke. Di sini akan saya tayangkan video penghukum. Bentar ya. Sini kamu. Kamu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum. Posisi penghukum. Ya. Kita lanjutkan ke posisi pembuat merasa bersalah. Jadi ada 5 yang tadi yang berdua itu posisi pembuat merasa bersalah. Nah, posisi pembuat merasa bersalah ini tidak seperti penghukum Bapak Ibu. Jadi sang guru ini lembut, sopan, tapi kata-katanya nyelekit, menggigit, kata-katanya menggigit ya. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres,
Nah, kalau dibilang seperti itu, anak merasa bersalah gitu ya. Nah, terus gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat seperti itu, ya, seperti itu. Jadi kalau untuk membuat merasa bersalah ini dampaknya sangat ini ya, buruk ya. Akan menghancurkan peserta didik seperti itu, karena peserta didik itu akan merasa di sini merasa rendah diri, merasa tidak berharga, merasa dikecewakan. Orang-orang yang misalnya merasa gagal ya. Misalnya di sini nah ini Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak terlambat lagi. Lalu kenapa kamu senang sekali mengecewakan ibu? Ibu sangat kecewa sekali. Nah, itu adalah posisi pembuat merasa bersalah. Nah, lanjut Bapak Ibu. Nanti videonya segini. Nah, yang ketiga adalah posisi kontrol, yaitu guru sebagai teman. Nah, Bapak Ibu, di sini kita sudah anak didik kita kan SMA ya, kira-kira umur 15 sampai berapa? 20 tahun ada ya? Apa 19 tahun? Nah, pola pemikirannya akan sama dengan ada yang sama gitu dengan Bapak Ibu. Jadi anak itu menganggap kita sebagai teman, ya. Anak itu banyak menganggap kita sebagai teman. Nah, ada dampak positif dan dampak negatifnya Bapak Ibu. Kalau dampak positif, ya kita dekat dengan mereka gitu ya, dekat dengan anak-anak gitu. Karena posisi itu juga dibutuhkan. Tapi dampak negatifnya, anak tersebut itu ketergantungan sama kita yang dekat ya. Jadi anak itu tidak mandiri ya. Jadi anak itu tidak menuruti guru lain. Karakternya berbeda, kepada si A berbeda yang dia anggap teman, kepada si B berbeda. Gitu. Jadi seperti itu. Ya, di sini kalimatnya bisa, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu bla 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 ya. Terus ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, ini adalah memposisikan kita sebagai teman. Ya. Lalu yang yang keempat adalah sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau itu kan berarti mengontrol individu ya. Berarti dia bertanggung jawab terhadap orang itu gitu. Jadi pengontrol itu dia bertanggung jawab. Misalnya seperti ini. Nah, di sini ada percakapan. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal nanti. Saya tunggu, ada kalimat saya tunggu, itu adalah pemantau, by data ya. By data, jadi nanti dipantau tuh anaknya, benar nggak 15 menit. Nah ini adalah konsekuensi ya, bukan hukuman. Jadi ini adalah konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi itu adalah melanggar peraturan, tapi dia tidak berdampak yang sangat mendalam seperti hukuman. Jadi dia tahu nih, oh dia terlambat 15 menit, berarti harus dilamain 15 menit. Kenapa? Jadi dia nanti istirahat tetap mengerjakan 15 menit tugasnya, ya. Mungkin dia merasa malu dengan temannya, tapi itulah konsekuensinya seperti itu. Dan yang terakhir adalah ini Bapak Ibu, posisi kontrol sebagai manajer. Nah, di sini manajer ditekankan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, tetapi kolaborasi antara murid dengan guru. Ya, kolaborasi antara murid dengan guru. Ya, bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk memperbaiki kesalahan dan mencari solusinya seperti apa, seperti itu. Ya, dan di sini murid diberi kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap perilakunya dan menganalisis kebutuhannya. Nah, kita sebagai guru, kita menggali nih kebutuhan dasar apa yang kurang dari murid itu, seperti itu. Nah, ini udah tinggal video ini.
bisa bantu saya, misalnya saya kecewa sekali dengan kamu, itu adalah posisi apa? Ada yang bisa jawab? Posisi merasa bersalah, oke. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi apa Bapak Ibu? Posisi menghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Posisi teman. Wah, berarti udah ini semua nih. Udah jago nih, penggerak semua. Tinggal ini aja. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Posisi apa? Yang tadi konsekuensi dan hadiah apa? Pemantau. Oke. Lalu bagaimana kamu selalu yang paling terakhir? Kamu selalu yang paling terakhir. Posisi apa? Kamu selalu yang paling terakhir. Pak? Oke, kita lihat ya. Waktunya juga sudah. Oke ya, jadi kamu selalu yang paling terakhir itu adalah posisi penghukum. Ya, karena waktu tinggal berapa menit Bu aja. Oke, yang kedua adalah pembelajaran segitiga restitusi yang kami dapat di program pendidikan guru penggerak. Ya. Apa itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab ya. Nah, di sini merupakan diagram pemulihan bagi anak yang melakukan kesalahan, fokusnya bukan untuk memperbaiki kesalahannya ya, tapi untuk mengembangkan karakter yang baik pada diri anak sehingga dia berhasil mencari solusinya atas masalahnya sendiri dan karakternya berkembang menjadi positif dan menciptakan suatu lingkungan positif sehingga terciptalah budaya-budaya yang positif seperti itu. Oke, di sini. Nah, inilah segitiga restitusi. Tujuannya ini ya. Ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Yaitu yang tadi Pak PB, yaitu pertama menstabilkan identitas ya. Yang kedua, validasi kesalahan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini tahapan-tahapan dari segitiga restitusi. Tahapan ini tidak berlaku kalau tidak ada masalah, ya. Ini berlaku kalau ada siswa yang bermasalah. Ya. Jadi inilah cara untuk mengatasi siswa yang bermasalah. Nah, pertama menstabilkan identitas di sini. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Ya, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Tuh, poinnya di situ. Oke. Lalu misalnya guru berkata seperti ini kalau menstabilkan identitas. Manusia tidak ada yang sempurna. Ya, kita bisa memperbaiki kesalahan ini. Terus saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Seperti itu. Nanti ada contohnya Bapak Ibu. Lalu di sini adalah yang kedua adalah validasi kesalahan. Di validasi kesalahan ini yaitu murid membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang tadi Bu Ajijah paparkan ya. Ini yang akan dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Lalu mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Lalu pertanyaan atau pernyataan disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi. Oke. Di sini bisa kalimatnya adalah kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Lalu kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul misalnya? Seperti itu. Ini adalah validasi kesalahan. Lalu yang terakhir, setelah melakukan tahapan menstabilkan identitas, lalu validasi kesalahan, maka yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan itu anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ya, misalnya seperti ini.
Ya. Misalnya anak terlambat Bapak Ibu atau misalnya main game, nanti anak ditanya keyakinan kelas apa yang kamu tunjukkan, seperti itu. Terus apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa? Kamu akan menjadi orang seperti apa, seperti itu. Terus apa kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Seperti itu. Ya, garis besarnya seperti itu pertanyaannya. Oke. Jadi di sini ada tayangan videonya. Maaf. Nah ini nih. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Semoga bisa bermanfaat. Meskipun saya baru belajar ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang saya dapatkan di program Guru Penggerak ini dapat diimplementasikan di sekolah. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Sri Maria. Menyakiti dan menyindir. Menghukum itu bukan hanya bersifat fisik aja ya Bapak Ibu. Menghukum itu ada verbalnya juga yang bikin anak sakit hati, dan sakit hatinya itu kalau menghukum itu biasanya dampaknya panjang ya, anak merasa tersakiti seperti itu. Nih misalnya gurunya berkata gini, kalau kamu tidak melakukan awas ya, itu seperti itu mengancam. Nah, terus kamu selalu saja salah. Nah itu menghukum Bapak Ibu. Nah terlambat lagi. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Seperti itu. Yang lalu murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Seperti itu muridnya. Lalu
biasanya dari penghukum ini, anak itu nanti akan menjadi pemberontak, ya. Anak itu menyalahkan orang lain, dan yang paling fatalnya adalah anaknya berbohong, ya, supaya nggak dihukum. Gimana caranya dia berbohong? Gitu. Dampaknya anak akan mengulangi kesalahannya, menjadi pendendam dan menjadi pemberontak atau agresif seperti itu, ya. Oke. Di sini akan saya tayangkan video penghukum. Bentar ya. Sini kamu. Kamu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum. Posisi pembunuh, ya. Kita lanjutkan ke posisi pembuat merasa bersalah. Jadi ada 5 yang tadi yang berdua itu posisi pembuat merasa bersalah. Nah, posisi pembuat merasa bersalah ini tidak seperti penghukum Bapak Ibu. Jadi sang guru ini lembut, sopan, tapi kata-katanya nyepetil, menggigit, kata-katanya menggigit, ya. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, kalau dibilang seperti itu, anak merasa bersalah gitu ya. Nah, terus gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat seperti itu, ya, seperti itu. Jadi kalau untuk membuat merasa bersalah ini dampaknya sangat ini ya, buruk ya, akan menghancurkan peserta didik seperti itu, karena peserta didik itu akan merasa di sini merasa rendah diri, merasa tidak berharga, merasa dikecewakan. Orang-orang yang misalnya merasa gagal, ya. Misalnya di sini, nah ini, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak terlambat lagi. Lalu kenapa kamu senang sekali mengecewakan ibu? Ibu sangat kecewa sekali. Nah, itu adalah posisi pembuat merasa bersalah. Nah, lanjut Bapak Ibu. Nanti videonya sendiri. Nah, yang ketiga adalah posisi kontrol, yaitu guru sebagai teman. Nah, Bapak Ibu, di sini kita sudah anak didik kita kan SMA ya, kira-kira umur 15 sampai berapa? 20 tahun ada ya? Apa 19 tahun? Nah, pola pemikirannya akan sama dengan, ada yang sama gitu dengan Bapak Ibu. Jadi anak itu menganggap kita sebagai teman, ya. Anak itu banyak menganggap kita sebagai teman. Nah, ada dampak positif dan dampak negatifnya Bapak Ibu. Kalau dampak positif, ya kita dekat dengan mereka gitu ya, dekat dengan anak-anak gitu. Kadang posisi itu juga dibutuhkan. Tapi dampak negatifnya, anak tersebut itu ketergantungan sama kita yang dekat ya. Jadi anak itu tidak mandiri ya. Jadi anak itu tidak menuruti guru lain. Karakternya berbeda, kepada si A berbeda yang dia anggap teman, kepada si B berbeda. Gitu. Jadi seperti itu. Ya, di sini kalimatnya bisa, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu bla 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 ya. Terus ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, ini adalah memposisikan kita sebagai teman. Ya. Lalu yang ke ini ya,
Yang keempat adalah sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau itu kan berarti mengontrol individu ya. Berarti dia bertanggung jawab terhadap orang itu gitu. Jadi pengontrol itu dia bertanggung jawab. Misalnya seperti ini. Nah, di sini ada percakapan. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal nanti. Saya tunggu, ada kalimat saya tunggu, itu adalah pemantau, by data ya, by data. Jadi nanti dipantau tuh anaknya, benar nggak 15 menit. Nah ini adalah konsekuensi ya, bukan hukuman. Jadi ini adalah konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi itu adalah melanggar peraturan, tapi dia tidak berdampak yang sangat mendalam seperti hukuman. Jadi dia tahu nih, oh dia terlambat 15 menit, berarti harus dilamain 15 menit. Kenapa? Jadi dia nanti istirahat tetap mengerjakan 15 menit tugasnya, ya. Mungkin dia merasa malu dengan temannya, tapi itulah konsekuensinya seperti itu. Dan yang terakhir adalah ini Bapak Ibu, posisi kontrol sebagai manajer. Nah, di sini manajer ditekankan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, tetapi kolaborasi antara murid dengan guru. Ya, kolaborasi antara murid dengan guru. Ya, bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk memperbaiki kesalahan dan mencari solusinya seperti apa, seperti itu. Ya, dan di sini murid diberi kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap perilakunya dan menganalisis kebutuhannya. Nah, kita sebagai guru kita menggali nih kebutuhan dasar apa yang kurang dari murid itu, seperti itu. Nah, ini udah tinggal videonya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.